Kepada hadirin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan serta lembaga. Salam persahabatan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur atas nikmatnya yang tidak dapat diukur. Insya Allah, jika kita bersyukur, kufur jadi kabur, hidup makin makmur. Insya Allah, selamat di alam kubur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan, sang teladan dalam pergaulan, yang baik kepada sang pencipta alam, hadaitulan serta teman-teman sekalian. Bahkan lawan beliau pun segan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pergaulan Bebas, Pintu Gerbang Kebodohan dan Kesengsaraan. Teman-teman sekalian, zaman sekarang ini, pergaulan remaja sudahlah seperti jalan raya. Sudahlah ramai, padat pula. Terkadang kita melihat teman-teman kita yang tersalah jalur. Ada sebuah cerita, anak SD sudah pandai berpacaran, makan saja masih berdekatan. Yang SMP baru kenal seminggu di Facebook, sudah pengen satu ranjang. Nauzubillah min zalik. Inilah realita teman-teman. Banyak dari teman-teman kita yang salah mengartikan gaul. Mereka pikir gaul itu harus bebas, harus mengikuti tren, dan harus berpacaran. Padahal Islam telah mengajarkan kita untuk gaul dengan adab, bukan gaul dengan nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikan baik-baik kawan-kawan. Allah tidak bilang jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya, jangan kalian video call berlebihan, chatting berlebihan, dan mengirim emoji love setiap detik. Sesungguhnya hal yang kita lakukan adalah jalan menuju kebodohan dan kesengsaraan. Teman-teman sekalian, pergaulan bebas ibaratkan racun dibungkus di dalam permen. Awalnya manis, akhirnya pahit. Awalnya bilang cinta sejati, akhirnya minta maaf dan jalan sendiri
sendiri. Maka perhatikan pergaulan kalian. Ingat, survei data dari BKKBN pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 60% remaja di Indonesia terjerat kasus seksual pranikah. Bahkan usia 14 sampai dengan 15 tahun sekitar 20%, dan yang paling mengkhawatirkan usia 16 sampai dengan 17 tahun, yaitu 60% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya usia dewasa muda, tetapi usia dini, usia kita ini. Makanya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Nah, fitnah di sini bukan berarti gosip ya teman-teman, tetapi godaan yang menjerumuskan kita dari jalan baiknya Allah menuju jalan yang buruk. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, di sini siapa yang sering deg-degan ketika menatap lawan jenis? Nah, yang senyum-senyum itu berarti pernah ya. Hati-hati, karena dari deg-degan kita bisa ketagihan. Dari ketagihan kita bisa kebablasan. Dari kebablasan kita bisa kebobolan. Ingat, ini bukan timnas Indonesia melawan Arab Saudi kemarin ya. Agar kita tidak ikut-ikutan, terdapat 3 jurus anti kebodohan dan kesengsaraan. Jurus yang pertama, perkuat iman dan takwa. Iman itu bagaikan paspor yang kuat. Jika kita jaga, insya Allah tidak akan ada godaan yang bisa masuk. Untuk menjaganya, kita perlu memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, dan memohon kepada Allah. Insya Allah diri kita tenang, pikiran kita jernih, nafsu tak sanggup melawannya. Jurus yang kedua, pilihlah teman yang baik. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu mengajak kita ke arahnya. Jika teman kita pandai mengaji, kita pun ikut alim. Jika teman kita suka ngedek, lama-kelamaan kita ikut-ikutan pengen berpacaran. Maka carilah teman yang suka diajak ke masjid, bukan carilah teman yang suka diajak main game. Jurus yang ketiga, isilah waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ikuti organisasi, ikuti lomba-lomba dan olahraga. Pokoknya isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Rasulullah telah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang artinya,